demi sedikit cahaya matahari ditumbalkan dalam perjamuan terang. Matahari. Para iblis itu menggerogotinya seperti kawanan tikus pencuri. Oh Tuhan Ibu, para iblis akan menghancurkan dunia dan aku akan hentikan. Semoga Tuhan bersama. Tidak ada satu iblis pun yang berani mendekati mereka, yang mendekatkan diri kepadanya. Sudah, sekarang waktunya makan. Dirimu bisa memecahkan diri kalau kau membuat mereka lama menunggu. Dan kau belum meminum obatmu, emang. Seandainya obat ini bisa memisahkan jiwa dan tubuh sekarang juga. Sayang, matahari baru saja menguatkan kakinya di sana. Oh Tuhan, bukankah harusnya kita menyaksikan bagaimana dia membuat kelopak-kelopak aster terbuka? Iya, Ibu. Semoga Tuhan mengampuniku. Elliot. 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 Oh, Elliot. Aku bisa mencium bau orang-orang di luar sana dari sini. Para pengemis dan gelandangan memeluk satu-satunya mantel yang mereka miliki. Dan seekor lalat telah berpikir untuk membangun sarang di lubang hidung mereka. Oh, Elliot, mengapa Tuhan menciptakan tubuh dan jiwa kita terpisah? Tapi, Ibu pantas dibatasi dalam situasi ini. Dia adalah mata-mata Tuhan. Oh, tapi tidak. Aku bukanlah seorang pengkhianat yang mengaburkan diri ke alam hutan. Ibu adalah primrose bagaimanapun itu. Dan dia dia kekasihku, seperti Pangeran Paris. Apakah dia akan datang dari ladang dagangan yang jauh? Iya, dia akan datang. Tapi kita harus berhati-hati. Seseorang bisa saja mendengar sesuatu. Bahkan dalam sini tidak ada percakapan sama sekali. Aku harus mengingat bahwa aku harus melupakan segalanya sebelum bertemu Mama. Dan Delion akan berlepasan di hari itu. Aku, kekasihku, dan kau, Elliot. Mungkin kita harus segera memilih kain dan benang. Iya, kita harus segera memilih kain dan benang. Elliot, pergi. Cepat. Pergi, Elliot.
tamu penting. Sebaiknya kau gunakan bahumu dan jadilah seperti apa yang aku inginkan. Lihat, kau cantik. Kau akan memiliki segalanya yang aku inginkan. Kecantikanmu akan mengamankan posisi kita di hadapan kamu. Oh, sebaiknya kau mengingat kembali kesempatan Rama. Pakailah gaunmu sekarang. Tapi tubuh dan jiwaku menanggung kemarahan jika kau menyentuh gaun itu, Mama. Oh, sayangku, tidak ada sebuah kebaikan yang datang untuk menjemput seorang gadis miskin dari kandang kuda untuk pergi ke pesta dansa. Dan kau akan berjalan ke sana sendiri sesuai dengan apa yang aku perintahkan. Tapi Mama, aku benar-benar menolak menanggung ketidakwarasan ini. Kamu tahu kita tidak berdaya, sayangku. Kau lihat bagaimana kita biasa melakukan hal seperti ini.
tahun yang sudah. Kau benar-benar aku, Emma. Seperti bunga ini. Dalam buku ini mengabulkan semua permintaan dan membawakannya sebuah raksasa. Kau tahu cara memanggil pria? Kau hanya perlu membuat lubang di batang pohon yang paling tinggi, lalu letakkan papan sebagai atap. Saat malam hari, pria akan menjaga lubang itu dan menjadikannya sebuah lubang. Benarkah? Tentu saja. Kau bisa mencobanya. Tapi kita sudah terlambat 15 tahun untuk melakukan keriangan semacam itu. Apakah aku masih cantik? Tentu saja. Kau cantik, Emma. Sebuah berkat. Tapi bahkan aku tidak tahu bagaimana cara membaca. Aku membawa satu, Emma. Aku akan membacakannya untukmu jika kau menginginkan. Mengapa obat-obat ini tidak bisa berjalan sendiri ke dalam mulutku, Emma? Matahari hari ini cerah sekali. Kita bisa berjalan kaki dan memandang beberapa Swedes. Kau mau melihat keluar jendela, Emma? Kelinci-kelinci kecil berlarian dengan bahagia. Wah, daun-daun parsley hijau. Ya, betapa bebas, dan tetap cantik karena mereka tidak menanggung beban apapun, sayang. Tuhan menganugerahi mereka pengampunan dengan kebebasan dan kecantikan. Dan aku ingin tetap cantik, Ibu. Oh Tuhan, inilah kesaksian kita atas mewujud keagungan. Lalu, apakah Tuhan juga meletakkan kecantikannya padaku? Kau sempurna, Emma. 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 Bangun, sayang. Mama buat kebutuhannya sangat cantik.
jilbabnya sangat cantik. Lihatlah. Adakah sebuah berkat untuk aku memakai gaun ini? Kau akan diselamatkan dan orang tuanya pergi ke pesta dans. Sebuah keberuntungan bagi kita. Sebaiknya kita menerimanya dengan, ya, telapak tangan terbuka. Pesta dansa? Aku tentu saja. Gadis paling cantik kota. Gadis itu. Lihat sayang, kita telah membayar banyak untuk ini semua. Kecantikan dan kebahagiaan ini akan membuat segalanya setimpal. Bukankah Renda ini manis sekali? Iya, sangat manis. Tapi aku tak pernah memikirkan sebuah cara tertentu. Aku telah menyiapkan segalanya. Kau dan kamu akan menjadi perpaduan paling sempurna yang pernah aku rancang. Oh, Emma. Setelah sekian lama mereka menutup mata, kita akan melakukannya. Melakukan impian kita. Tapi Mama, bukankah orang-orang tidak akan pernah lupa kepada anak gadis mereka yang mendapatkan kain dan benang untuk pakaian-pakaian indah itu? Bagaimana jika Diam, Emma! Baiklah. Kemarilah. Kemari ku bilang. Sudah kukatakan, kita akan tetap melakukan. ayolah? Ini hanya pesta dansa yang lalu. Kita telah berlatih banyak untuk ini semua. Percayalah, malaikat. Kau adalah penyelamat bagi kita berdua. Aku telah berusaha payah untuk mendapatkan kesempatan ini. Kau atau siapapun itu tidak berhak mengambil kembali. Mengerti? Ya Mama, aku mengerti. Lalu apa yang bisa aku lakukan di sana? Baiklah, aku. Kau hanya perlu datang bersama Tuan dan Nyonya Max. Ikuti manapun Amanda pergi. Berdansalah dengan seorang bersama. Lakukan seperti apa yang Amanda lakukan. Dan lihat, janganlah lupakan apapun dari kelas tata krama. Kau masih menghafal gerakan yang aku ajarkan, bukan? Sekarang, tunjukkan padaku. Aku tak pernah benar-benar mencobanya. Aku tak tahu apakah aku benar-benar bisa. Iya, Eva. Bergeraklah seperti itu. Jangan pernah menginjak apapun itu. Kau akan melakukannya dengan baik. Aku telah melakukannya dengan baik. Kau sudah siap, sayangku. Jangan khawatir. Kita masih punya waktu sebelum hari itu tiba. Sekarang, cobalah sepatu itu di dalam celana. Sepatu? Ya, sepatu. Aku merancangnya khusus untukmu, Emma. Mama, Mama. Bahkan dalam mimpiku, aku tak pernah benar-benar membayangkan sepatu ini. Ya, aku tahu kau sangat
Kusimpahin kau atas kemarahanku. Bagai petir yang merupakan dari langit atas kemudahanku itu, Emma. Maafkan aku, Mama. Kau harus ingat ini, sayang. Kau harus menghargai setiap pengorbanan yang aku lakukan seumur hidupku. Maafkan aku, Mama. Tidak. Gadisku yang malang. Tidak, Mama, aku mohon. Angkat tangan. Aku telah bersusah payah untuk mendapatkan kesempatan ini. Jangan kau lakukan apapun yang dapat merusak kesempatan ini, Emma. Jangan khawatir. Kita masih bisa berlatih keras. Sebelum hari itu tiba. Gemilah dan tembus. Semua pria akan berlutut di kaki. Bagus, Emma. Teruslah menari. Menarilah dan buat semua orang terpana. Aku melihat elang merah dalam mimpiku, Emma. Mengingatkanku padamu. Tapi aku ingin menjadi seekor kelinci, bebas dan tetap cantik. Kenapa kau tidak bisa menjadi seperti kelinci? Kita menanggung beban dan kemalangan selama hidup ini. Perasaan berat itu, kau tidak akan bisa menyembunyikannya dariku.
ini juga akan ditulis di bukumu itu. Beberapa, misalnya putri cantik yang menyerahkan hidupnya kepada seekor peri jahat karena si bagus lihat, wajahnya berubah menjadi seperti bebek. Bebek. Ya, persis seperti ini. Jelas sekali. Sebuah mantra pasti sudah mencuri ketapananmu itu. Di sebuah perjamuan minum teh, mungkin aku adalah seekor bebek. Bebek yang buruk. Terima kasih layang-layang kecil. Layang-layang kecil, layang-layang kecil, elang kecil, kelinci atau bebek. Kau ingin bebas dan cantik seperti kelinci, tapi kau menyimpan beban yang membuatmu merasa buruk rupa. Aku melihatmu seperti elang kecil, Emma. Elang kecil yang bersedih dan tersesat. Aku akan mencintaimu. Aku di sini, Emma. Kita akan bermukim di awan seperti yang tadi. Tak ada beban. Dan akan membacakan seluruh cerita di dunia yang ingin kau dengar. Tak perlu menjelaskan apapun. Kau pernah mendengar tentang sebuah jalan di Gunung Pelangi, Emma? Jalan itu menuju ladang buah bintang-bintang. Kita bisa memilih. Kau berjanji padaku. Kau berjanji padaku. Seluruh jiwa. Iya. Pergilah kekasihku. Aku mohon pergi. Emma, Demi Tuhan. Aku mohon pergi. Aku mohon. Emma! Emma! Kenapa kau biarkan mejanya berantakan? Tidak boleh ada cangkir kosong yang terbuka. Dan kau tidak memanaskan airnya. Apa yang kau lakukan, Emma? Yang Mama, tidak. Dasar dia! Kamu memang Emma! Berhenti mengatakan begini. Aku benci suara itu. Kau harus tinggal sini. Bagaimana kita biasa melakukan hal seperti itu? Emma,
bahagianya jika taman itu berubah menjadi hutan untuk para peri. Tak ada kemalangan. Para penyihir pasti tidak bisa memasuki hutan itu. Apa yang kau bayangkan itu adalah angan yang tidak menyediakan tempat bagi kakimu sedikit pun. Kau tahu pintu keluar dari semua ini, sayangku. Tapi kita bisa membuat kenyataan lain. Seperti lukisan ini. Betapa sedihnya. Aku sudah mencoba untuk membatasi diri. Tapi pria itu selalu merenggut semua duniaku, Ibu. Dengarlah kembali, Emma. Badanku panas sekali. Apakah kau akan bersamaku, Emma? Aku akan tidur. Kau akan bersama. Tapi Ibu, Emma, tidurlah. Tidurlah. Aku akan mengganti air kompresi. Emma, Emma, mari kita memainkan sebuah permainan. Permainan? Permainan memanggil peri dan penyihir. Tunggu di sana. Aku rasa itu bukan ide yang bagus. Emma, kau hanya perlu memutar tubuhmu seperti ini dan gerakan seperti ini. Dan masukkan ini ke dalam kantong. Lalu ucapkan, peri kecil, aku membawakanmu sebuah apel dalam kantong. Masuklah ke dalam kantongku dan ubahlah apel ini menjadi sebuah kecantikan di wajah dan aroma tubuh. Jika kau beruntung, memang pria akan datang dan masuk ke dalam kantong. Makan apel itu dan menganugerahimu sebuah kecantikan yang tidak bisa ditandingkan oleh siapa. Dan jika kau tidak beruntung, Dan jika kau tidak beruntung, para penyihir akan datang dan memakan jiwa yang malam. Kalau saja ada keberuntungan di dalam hidupku, aku akan menggunakannya untuk kabur bersamamu. Gak akan aku biarkan jiwa ini dimakan oleh para penyihir. Ayolah kekasihku, janganlah kau membuatku merasa sedih seperti ini. tidak, Emma. Maafkan kecerobohan. Tidakkah sedikit kecerobohan menjadikan kita nyata? Kau adalah satu-satunya kenyataan yang aku harapkan. Tentu saja. Dengar, Emma. Waktu tidak akan menunggu siapapun. Kita biarkan masa lalu tetap bersama. Aku ataupun kau tidak akan pernah kembali padaku. Kita akan tetap bersama selalu. Kau adalah jalan roh dalam hatiku. Tapi jika aku tertutup, maka tertutuplah aku. Tidak ada kutukan, Emma. Kau bersamaku, kekasihku, dan kau lahirkan dari pemurnian kristal harapanmu. Itulah hidup. Kita akan menari di atas awan. Ikuti aku, Emma.
Mataku tidak melihat.
Oh Tuhan, kami telah ditimpa kemalangan. Kemalangan tiada henti. Emma, Aku telah melihatnya, Ibu. Bawa aku pergi dari sini. Bawa aku pergi ke awan-awan itu. Ternyata dirimu, Emma, membuat rumah para peri. Dia akan membuat rumah untuk para peri, Ibu. Bawa aku pergi dari sini. Bawa aku pergi ke awan-awan itu. Bawa aku. Iya, Emma. Kau akan, Emma. Tapi Ibu, Tuhan akan melindungi kita, Emma. Lihat, Ibu.
Wanita itu menyiksaku. Bahkan setelah kematiannya, ia tetap menyiksaku. Aku ingat. Api itu keluar dari tanganku. Api itu menjalar ke dinding-dinding dan pilar-pilar. Genggamnya sekolahnya menari di tepi aula terbakar olehnya. Oh, indah sekali. Aku kira aku telah menciptakan kupu-kupu merah yang bahagia. Bahagia seperti semua gadis yang ada di pesta dansa itu. Sayapnya menyala dan membakar apa saja. Semua berteriak. Dan tanganku bergetar. Tapi aku tak pernah merasakan panas api itu. Tubuhku terasa dingin. Kemudian musik dansanya berubah. Mama memanggil namaku. Emma, 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 aku membunuhnya. Aku membunuhnya, Ibu. Aku membunuhnya. Ibu, besok Amanda dan Nyonya Ras akan datang itu kan? Gadis bodoh itu tidak tahu kalau mereka akan datang terlambat kali. Beberapa waktu yang lalu, Laras baru pulang dari masa penyembuhannya. Mungkin Amanda akan datang setelah memastikan ayahnya benar-benar sembuh. Tentu saja, Amanda, gadis sepatu kesayangan kita itu. Nyonya Ras pernah bilang, andai saja Amanda secantik diriku, mungkin dia akan menjadi ibu paling beruntung di dunia. Kemudian Nyonya Ras bilang, tak ada keberuntungan di dunia ini, Emma. Semuanya punya kemalangannya masing-masing. Emma, kau tahu aku akan bersikap seperti apa kali ini? Nyonya besar itu bilang, tak ada keberuntungan di dunia ini, Emma. Dan kebahagiaan kita harus menciptakannya masing-masing. Seperti ini. Ibu, Amanda, dan Nyonya Ras itu sangat baik kepadaku. Bagaimana cara aku membalasnya? Biarkan kebaikan menguasai dirimu saya, bukan yang lain.
lain.